kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Carilah Tuhan, bukan berkatnya. Amsal 3 ayat 5 sampai 10. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau mengangkat dirimu sendiri juga. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah, dan bejana kemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang pertama berkata, percayalah kepada Tuhan. Kata percaya ini dalam bahasa Yunani disebut kata aman. Aman artinya keadaan yang benar dan dapat diandalkan. Kita percaya kepada Tuhan yang dapat diandalkan. Amin. Oleh sebab itu, Daud pernah berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Tapi akhirnya Daud berkata, yang dapat menolongku adalah Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Kata-kata ini seringkali digunakan untuk menyatakan rasa percaya kepada Allah. Percaya kita kepada Allah dan percaya kita kepada firman-Nya. Amsal 13 ayat 13 berkata, orang yang meremehkan firman Tuhan, maka dia akan menanggung akibatnya. Pada waktu kita percaya pada Allah dan kita percaya pada firman-Nya, maka itu sesuatu yang membuat kita menjadi kuat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita cari Tuhan bukan hanya berkat-Nya saja, tapi cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada begitu banyak orang hanya cari berkat-Nya, hanya cari kesembuhan, hanya cari dia diberkati, tapi dia tidak mencari pribadi Tuhan. Nah, kita lihat satu tayangan di depan. Itu anak itu, ibunya sangat rindu, tapi ternyata dia bukan datang sama ibu. Matanya tertuju kepada apa yang dibawa oleh ibunya. Sekali lagi, ini adalah gambaran. Kita hanya ingin berkat-Nya saja, tapi ibu ini sudah sangat rindu untuk memeluk anaknya. Tapi anaknya cuma datang mengambil berkat yang dibawa ibu. Apa yang kita dapat dari sini? Saudara, berkat itu bisa habis, tapi pemberi berkat itu tidak pernah akan habis. Amin. Anak kecil ini, dia lari, senang mendapatkan berkat, tapi dia lupa seorang ibu sedang menanti dengan tangan yang terbuka, ingin memeluk dia. Ada berapa banyak kita yang seringkali kita hanya mau mendapatkan berkat-Nya saja,
Sementara Tuhan ingin bersekutu dengan kita, Tuhan ingin memeluk kita, tapi kita mengutamakan mengejar berkat itu. Maka firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Artinya, pada waktu saya mengutamakan Tuhan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Malaikat lihat dari tempat yang maha tinggi. Pada waktu kita mengucapkan kalimat itu, pada waktu kita mengucapkan lagu itu, malaikat akan berkata, omong kosong apa yang sedang engkau ucapkan? Kamu berbohong. Tapi ketika engkau mendapat posisi yang baik, engkau diberkati Tuhan, engkau melupakanku. Omong kosong apa yang engkau sedang nyanyikan ini? Kau segalanya bagiku. Pada waktu kita dalam keadaan baik-baik saja, pada waktu ekonomi kita baik-baik saja, pada waktu pekerjaan kita baik-baik saja, maka kita berkata, bukan Tuhan segalanya, tapi segalanya adalah dunia ini. Itu segalanya bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya adalah kata kerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, percaya itu mengakui atau yakin. Kita mengakui bahwa Yesus Kristus telah mati bagi kita. Dia menyelamatkan kita dari dosa sehingga kita diselamatkan. Jadi di luar Yesus tidak ada keselamatan. Perbuatan baik tidak dapat menyelamatkan kita. Tetapi pengorbanan Yesus di atas kayu salib, itulah yang menyelamatkan saya dan saudara. Darah Yesus Kristus tercurah di atas kayu salib, itulah yang membasuh dosa saya dan saudara. Berarti yang pertama kita harus mengakui bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ini jelas, tidak mudah-mudahan, tidak karena saya berbuat baik, tapi karena kematian Kristus di atas kayu salib. Maka saya harus mengakui dengan iman saya bahwa itu sesuatu yang benar dan tidak dapat digantikan dengan apapun. Yang kedua, kata percaya adalah menganggap atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada. Cerita daripada firman Tuhan yang menuliskan tentang kejadian sampai kitab Wahyu di dalam perjanjian baru, semua itu bukan omong kosong. Semua itu benar, benar-benar ada. Bukan cerita yang mengada-ada, tetapi cerita itu memang benar-benar terjadi, yang ada di dalam dunia ini. Apa yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Yang ketiga, percaya adalah menganggap atau yakin bahwa seseorang itu jujur. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia ini Alkitab katakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada seorang pun yang jujur di dalam dunia ini. Tetapi orang yang jujur itu hanya ada pada Yesus Kristus. Jadi jangan terjebak kita dengan orang memakai baju putih, celana putih, topi putih, dan kita menganggap dia orang yang paling jujur, dia orang yang suci. Tidak.
Alkitab jelas mengatakan, Roma 3 ayat 23, semua orang telah berdosa. Artinya apa? Dia yang tidak berdosa, dia yang jujur itu datang ke dalam dunia ini supaya kita percaya. Yang keempat, percaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakin benar atau memastikan akan kemampuan atau kelebihan seseorang. Kemampuan dan kelebihan daripada Yesus ini tidak diragukan lagi. Maka saudara, kalau perhatikan Amsal 3 ayat 5, kita baca sama-sama. Amsal 3 ayat 5-nya. 2, 3. Percayalah pada kenyataan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Di situ dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya nggak kita di saat ada di dalam keadaan yang tidak baik? Percaya nggak kita? Waktu Ibu Alian kesaksian itu, menurut saya luar biasa. Benjolan itu ada di sini, dan dokter sudah bilang ini harus dioperasi. Tapi setiap kali dioles, diraba benjolan itu, saya percaya Ibu Alian sambil dia berdoa pada Tuhan, dan tidak ada bekas sama sekali, benjolan itu bisa hilang. Kalau kita mempercayai Tuhan, maka jangan pernah ragu-ragu. Percaya kepada Tuhan. Maria dan Marta pernah datang kepada Yesus dan mereka berkata, buat apa? Lazarus sudah mati, sudah bau dia ada di kuburan. Buat apa engkau mau datang ke kuburan? Yesus hanya bilang, Yohanes 11 ayat 40, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan itu yang saya dan keluarga taruhkan terus. Jikalau kita percaya, pelayanan di tempat ini, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Saudara tidak pernah akan tahu cara Tuhan bekerja. Carilah Tuhan bukan berkatnya. Bagian kita adalah melakukan firman Tuhan. Itu yang pertama. Bagaimana kita melakukan firman? Bagaimana keluarga kita bisa baca firman Tuhan, bisa berdoa, ada mesbah keluarga dibangun di dalam rumah tangga. Kita tidak pernah akan bosan-bosan untuk memberitahukan kepada semua jemaat, mari baca firman. Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Kita bisa baca berjam-jam WA, pegang HP, bisa berjam-jam, tapi baca firman Tuhan kita ngantuk. Kita tidak bisa baca. Jangan harap Tuhan akan berkatimu. Tidak. Tuhan akan bilang, kamu lebih baik baca WA, baca berita, daripada baca firman Tuhan. Setiap pagi kami kirimkan itu di grup. Agar apa? Jemaat baca. Saudara berdoa pada Tuhan, Tuhan kasih kami rezeki, bukakan jalan. Tuhan kasih saya sembuh, Tuhan kasih saya berkat. Tapi bukan berkat yang datang. Kesulitan, kesukaran, kedatangan kami berkunjung. Mungkin kita akan tanya, adakah saudara membaca firman Tuhan? Adakah saudara berdoa bersama-sama? Dua ini hal yang penting. Maka jangan pernah heran kalau engkau berkata, Tuhan, kenapa rezekiku, kenapa berkat ini makin jauh? Kenapa kehidupanku makin jauh daripada Tuhan? Jangan pernah bertanya. Ebit G. Ali berkata, tanyalah kepada rumput yang bergoyang, jangan tanya Tuhan.
Ada banyak orang ketika usahanya naik, bisa-bisa tidak kelihatan batang hidungnya di gereja. Tapi jangan sampai Tuhan mulai goyang. Tuhan bilang, baru pegang 2 juta, sombong. Bilang kiri kananmu, baru pegang 2 juta jangan sombong. Baru sebulan, perhatikan ya, Tuhan baru tes 1 bulan, rame terus. Tapi rame itu, berkat itu ya, ada 2. Engkau lebih tunduk dan taat sama Tuhan, atau engkau lebih mengutamakan apa yang sedang engkau kerjakan dan engkau melupakan Tuhan. Jadi jangan heran ketika kita ada di posisi yang tidak baik, maka kita akan berkata, kenapa ya ini susah, sulit, kenapa ini tidak ada pelanggan? Jangan tanya Tuhan, tapi tanya, lihat diri sendiri. Iya ya, apakah saya sudah baca firman Tuhan? Apakah saya sudah berdoa dengan keluarga? Tantangan kita ke depan ini, dengarkan baik, ini makin sulit. Sudah mulai didengungkan, pandemi ketiga ini pasti akan terjadi. Singapura melejit langsung kasus COVID. Semua akan terjadi. Gas bisa naik, PLN akan siap-siap naik ini. Semua akan naik. Kalau kita tidak membentengi diri kita dengan berdoa dan baca firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang lemah, orang yang berputus asa. Bagian kita adalah kita melakukan firman Tuhan. Mari kita bangun mesbah, baca firman Tuhan. Memang membutuhkan satu pengorbanan. Membaca firman itu, ngantuk itu pasti datang. Tapi sebelum itu ngantuk menghampiri kita, cepat-cepat. Habis mandi, baca saja. Soal ada kegiatan lain, yang penting saya sudah baca firman. Sebenarnya iblis ini pintar sekali. Di saat mata kita masih terbuka, kita lebih mengutamakan baca apa yang ada di handphone kita. Tapi pada waktu kita mulai redup, baru itu, mau baca. Ya sudah, bacanya asal-asal. Apalagi berdoa. Berdoa, aduh kau sudah capek sekali. Tuhan, Engkau tahulah pergumulan kami. Haleluya, amin. Cepat sekali Tuhan bilang, saya nggak tahu pergumulan. Pada waktu Petrus itu, dia pergi menangkap ikan, maka Petrus ditanya sama Yesus, ayo kita bertolak lagi. Petrus bilang apa? Sudah malaman kami mencari ikan, tapi karena Engkau yang menyuruh. Saudara, Petrus itu di dalam keputusasaan, pergi malam, pulang pagi, tidak dapat apa-apa. Orang bilang P7, pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas bisa 7P, masih untung dapat. Kalau nggak dapat, kekecewaan Petrus waktu dia ada di pinggir danau lagi membersihkan jalan. Aduh, semalam-malaman nggak dapat apa-apa. Itulah firman Tuhan katakan begini ya.
percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Kalau pengertian kita jauh lebih tinggi dari kepercayaan kita, maka itu sia-sia. Harusnya kepercayaan kita itu harus lebih tinggi daripada pengertian kita, daripada kehebatan kita. Karena apa? Kalau Tuhan yang kita tinggikan, muliakan, maka Tuhan akan memberkati. Tapi kalau kita kedepankan kepintaran, hebat kita, maka tidak akan dapat apa-apa. Makanya Alkitab katakan, janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Petrus bilang, Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Ini gambaran. Walaupun kamu kerja keras, kalau Tuhan tak berkati, nggak akan bisa. Kerja keras bisa, Pak. Betul, kerja keras. Semua kita harus kerja keras. Tapi kerja keras itu harus dibarengi dengan takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Itu yang tepat. Kalau cuma kerja keras, orang dunia pun yang tidak percaya sama Tuhan, sudah jam 4 pagi pun dia bangun, dia dagang, dia jualan, dia lakukan sesuatu. Tapi berbeda dengan kita. Orang yang percaya sama Tuhan, orang yang mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, kita percaya, kita juga harus kerja keras. Jangan sampai orang suka bilang, ayam sudah berkokok, sudah mencari makan, baru kita mau bergerak. Sangat penting ini. Petrus bilang, kami tidak dapat apa-apa. Ya, karena mereka mengandalkan apa yang dia tahu. Mari kita mulai melucuti, apa sih kehebatan saya ini, kepintaran saya ini di hadapan Tuhan. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Yang kedua, kita belajar tentang ketaatan. Kalau kita mengenal Tuhan, terus kita taat, maka berkat itu mengikuti. Waktu Petrus taat, bahasa Yunani taat adalah hupakeo, yang artinya penundukan. Penundukan artinya pada waktu diperintah oleh Yesus, maka Petrus tidak lama-lama, dia langsung, karena engkau yang menyuruh, mari kita pergi. Dia tunduk pada perintah Yesus sendiri. Waktu kita mau ada penundukan diri, penundukan diri itu artinya apa? Mau melepaskan keegoisan diri. Harus dilepaskan. Mungkin kenapa sih Pak Gembala suruh kita doa, baca firman Tuhan? Ego kita ini kalau masih kuat, kita akan mengutamakan lebih baik saya tarik selimut daripada saya doa. Tapi mau melihat mujizat Tuhan, malaikat bilang, nggak akan pernah engkau alami mujizat. Engkau minta ini, engkau minta ini, engkau minta ini. Malaikat akan bilang, baca firman Tuhan aja dia doa, dan doa dia bisa tertidur. Penundukan diri ini melepaskan kedagingan. Artinya rasa enak sekali, tapi hati-hati. Sama seperti makanan, saudara. Makanan itu enak cuma sampai di sini. Lewat dari itu sudah nggak bisa apa-apa. Ketaatan itu sangat penting. Penundukan diri itu sangat penting. Kita mau tunduk nggak kepada Tuhan? Ada begitu banyak orang ditolong oleh Tuhan, maka lupa pada sumber pertolongan itu. Ingat saudara,
pada waktu 10 orang kusta. Mereka berdiri jauh-jauh dari Yesus karena kusta. Dan tangan mereka, kaki mereka sudah mulai putus. Orang kusta ini berjumpa dengan Yesus. Mereka bilang, jangan dekat-dekat. Yesus bilang, tidak apa-apa, kesini. Kami orang kusta. Yesus bilang, nggak apa-apa. Dekat, datang kepadaku. Sebetulnya orang yang kena penyakit begitu, itu baunya minta ampun. Tapi Yesus datang, dia menyembuhkan 10 orang kusta itu. Yesus berkata, pergi, tunjukkan dirimu kepada imam-imam di bait Allah. Pergi. Mereka berbalik lagi jalan. Tahu-tahu tangan, jari-jari yang sudah kosong, sudah tidak ada. Itu semua jadi lengkap, jadi lengkap, jadi lengkap. Tetapi saking senang mereka, Lukas 17 ayat 15 berkata, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyari. Jadi waktu 10 ini berjalan, terjadi mujizat, tangan mereka sempurna, kaki mereka sempurna. Tapi hanya satu yang balik datang pada Yesus. Dia memuliakan Allah. Dan dia bersuara nyaring, puji Tuhan. Dia datang pada Tuhan. Apa yang harus kita ambil, saudara? Waktu kita ditolong Tuhan, waktu kita diberkati Tuhan, waktu kita disembuhkan oleh Tuhan, maka jangan pernah kita melupakan Tuhan. Jangan pernah kita melupakan Tuhan. 9 ini ditanya Yesus sama yang satu ini, mana? Bukankah tadi kalian 10? Kenapa cuma kamu? 9 itu saking kegirangan, maka melupakan Tuhan. Banyak orang ketika dia dalam posisi yang bagus, dia melupakan Tuhan dan dia tidak kembali pada Tuhan. Dia tidak kembali ke rumah Tuhan. Saudara, setiap hari, pagi, malam, kami doakan setiap jemaat. Kami bawa dalam doa. Tapi hati-hati juga, jemaat kalau tidak kembali pada Tuhan, maka apa yang Tuhan pernah kasih, dia akan ambil. Kenapa? Tuhan bisa ambil itu supaya apa? Supaya kita sadar, supaya kita mengerti, supaya kita jadi penundukan diri pada Tuhan, bahwa apa yang Tuhan kasih sama saya. Ayub bilang, semua itu dengan telanjang aku keluar di dalam dunia ini, dengan telanjang juga aku akan kembali. Jadi konsep kita apa? Apakah dengan ada sesuatu kita melupakan Tuhan? Jangan salah, saudara. Tuhan ambil sesuatu daripada kita. Bukan Tuhan jahat, tapi justru Tuhan mau kasih warning sama kita. Balik. Balik kamu ke rumah Tuhan. Balik kamu. Sama seperti film pendek tadi. Sudah susah payah seorang ibu, dia berjuang mungkin dari luar kota, dari luar pulau, dari luar negeri. Dia pulang. Yang dia rindukan adalah memeluk anaknya. Memeluk anaknya. Tapi sayang ketika anaknya itu datang menghampiri dia, anak cuma tertuju pada berkat. Jangan sampai fokus kita hanya tertuju pada berkat. Karena ingat baik, berkat itu bisa habis. Bagian kita, lakukan penundukan diri, taat sama Tuhan. Dan yang ketiga, bagian Tuhan,
adalah memerintahkan ikan itu. Sekalipun siang hari, kan itu mustahil ada ikan. Tapi kalau Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bagi dunia mustahil. Tapi Tuhan bilang, enggak. Siang hari pun, kalau Tuhan yang perintahkan berkat, maka ikan-ikan itu tunduk dan taat kepada perkataan firman Tuhan. Saudara, angin badai yang menerpa murid-murid Yesus di dalam perahu, Yesus cuma bilang apa? Diam, tenanglah. Maka Alkitab berkata, angin pun taat, badai pun langsung reda. Tidak ada yang perlu kita cemaskan. Kalau Tuhan sudah bilang, itu berkat bagimu. Siapapun yang akan menghalangi, tidak bisa. Karena memang Tuhan sudah tentukan begitu. Tuhan mau kita ada dalam kesatuan. Baca firman Tuhan, doa sama-sama. Ayat terakhir, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kita baca semua. Kita bangkit berdiri, kita akan membaca sama-sama. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam seperti minyak meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan. Dengarkan baik, saudara. Apa yang tadi Irfan saksikan, bahwa dendam, marah, emosi itu tidak akan mendatangkan apa-apa. Tapi Alkitab berkata, apabila diam bersama-sama dengan rukun. Rukun artinya apa? Ada kedamaian. Rumah tanggamu ada kedamaian. Itu luar biasa. Rumah tangga kita ada di dalam perlindungan Tuhan, damai sejahtera. Maka kesanalah berkat Tuhan akan dicurahkan. Alkitab ini katakan, seperti minyak yang baik di atas kepala. Dengarkan baik, seorang pria, kepala rumah tangga, engkau harus berfungsi sebagai imam di rumah tangga. Kalau engkau tidak berfungsi dengan baik, maka jangan pernah harap rumah tanggamu akan diberkati oleh Tuhan. Anak-anak Yud, engkau yang laki-laki, ingat baik-baik, saya seorang imam, saya seorang kepala. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, dan meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. Lihat, leher itu ibarat wanita, istri, penopang suami. Tapi kalau kepala tidak berfungsi dengan baik, tidak engkau menjadi seorang imam, dengarkan baik. Mungkinkah berkatmu, pergumulanmu tidak dijawab oleh Tuhan? Yang pertama, mungkinkah kita tidak hidup rukun satu dengan yang lain? Yang kedua, kita tidak berfungsi sebagai kepala yang membawa istri dan anak-anak datang pada Tuhan, yang membawa mereka masuk ke dalam mezbah Tuhan. Ingat, baca firman Tuhan dan berdoa. Dan seorang istri akan menjadi penopang. Leher ini menopang kepala. Jadi kepala, jangan merasa engkau kuat dan hebat. Tapi karena ada leher ini yang bisa menggerakkan, bisa lihat kiri kanan, bisa lihat ke depan, karena ada leher yang kuat. Baru dia mengalir minyak itu sampai ke bawah, mengalir itu sampai kepada anak-anakmu, cucumu diberkati oleh Tuhan.